peluncuran nilai KOR aparatur sipil negara, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan 6 poin penting sebagai seorang ASN. Nilai-nilai yang disampaikan Presiden Joko Widodo tersebut terangkum dalam ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Sebagai periset di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara, maka para periset di BRIN juga wajib mengimplementasikan core value nilai ASN berakhlak. Berikut adalah interview dengan beberapa kepala pusat riset dan kepala organisasi di BRIN tentang nilai core ASN berakhlak. Ya, baik, nama saya Esa Prakasa. Kebetulan pada kesempatan kali ini ya, pada masa sekarang saya mendapatkan amanah ya sebagai Kepala Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Perkenalkan, nama saya Emma Damayanti. Saya tergabung di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, dan saya sebagai periset ahli utama bidang mikrobiologi. Nama saya Elio Gaswara, saya Kepala Organisasi Riset, Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari ketujuh core value ASN ini, menurut Bapak, mana yang penting untuk seorang periset miliki, Pak? Secara pribadi, saya melihatnya ada tiga paling penting, karena yang lain mungkin bisa masuk ke dalam values atau nilai tersebut ya. Yang pertama adalah akuntabel ya, jadi akuntabel di mana kita bisa mempertanggungjawabkan ya apa yang kita kerjakan ya. Itu merupakan ciri ya dari seorang periset ya. Jadi periset harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan ya, baik hasil risetnya itu bagus ya maupun buruk ya. Jadi kita harus jujur untuk menyampaikan apa adanya, tidak menutup-nutupi ya. Jadi jika hasilnya memang bagus, kita sebut bagus, dan jika hasilnya kurang berhasil ataupun kurang sesuai dengan harapan, kayak kita sampaikan juga ya. Dan yang kedua yaitu yang loyal ya. Loyal dalam hal ini dimaknai sebagai loyal terhadap negara dan bangsa kita ya. Nah, itu salah satu implementasinya adalah harmonis ya. Nilai harmonis, kita bisa bagaimana menjaga hubungan kita ya di dalam, katakanlah di internal BRIN ya, yang memang sangat beragam ya, dari sisi pemikiran, dari sisi latar belakang ya, suku, agama ya. Dan yang ketiga yaitu yang adaptif ya. Nah, adaptif ini sangat menarik karena kita sebagai periset itu salah satu hal yang senantiasa kita lakukan adalah belajar ya. Jadi kita harus belajar hal yang baru ya. Jadi mungkin saat kita sekarang masuk sebagai ASN, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan teknologinya sudah berubah ya. Jadi kita tidak bisa katakanlah bertahan di apa yang kita minati atau yang kita pahami saat ini ya. Walaupun tentu ada hal-hal yang mendasar ya, kepakaran segala macam, memang kita ada di bidang tertentu ya. Namun dari sisi implementasi, dari sisi penerapan terkaitan dengan teknologi yang lain, itu akan terus senantiasa berubah. Sebagai peneliti senior ahli utama, kompeten ini kan harus terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Nah, saat ini kan posisi Ibu bisa dikatakan bahwa sudah berada di tingkatan atas sebagai jabatan fungsional. Nah, kompetensi apalagi yang akan terus Ibu kembangkan, kan mungkin tidak akan stop hanya saat ini. Ya, jadi meskipun peneliti ahli utama itu menduduki jabatan paling atas, tapi bukan berarti ilmu pengetahuan itu juga berhenti ya. Jadi kan terus berjalan, kemudian inovasi juga harus terus kita kembangkan, riset juga terus berkembang, dan tuntutan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu kan juga terus ada gitu. Nah, kita juga nggak bisa berhenti belajar otomatis gitu. Jadi setiap ada perkembangan ilmu pengetahuan yang baru, kita harus bisa mengikuti, harus belajar. Bahkan
juga jangan segan-segan untuk belajar ke yang muda gitu. Mas Nodali atau Mbak Yuli punya skill baru, di situ kita sharing gitu. Jadi belajar itu tidak harus tidak harus melihat usia gitu, tapi ke yang muda pun kita bisa belajar. Dan kalau ada kesempatan untuk bisa meningkatkan kemampuan lewat workshop gitu, atau menjadi narasumber gitu misalnya sharing session, itu juga harus kita bisa lakukan. Tapi saya tertarik dengan hal itu. Jadi ketika Bu Emma itu melaksanakan kegiatan penelitian, bagaimana Bu Emma bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama peneliti di sini? Ya, hubungan yang harmonis itu satu kuncinya kita harus ada kesetaraan gitu. Jadi walaupun mungkin saya senior lebih dulu masuk, Mas Nodali, Mbak Yuli baru masuk, dianggap wah senior, hormat gitu, nggak seperti itu. Jadi kita hubungan sejajar, setara, baik senior maupun junior. Kalau sudah seperti itu kita akan leluasa dan mudah ya berkomunikasi. Kuncinya di komunikasi. Kemudian kita juga memandang bahwa kita tuh setara dalam hal apapun. Jadi dari situ akan muncul hubungan yang harmonis, komunikasi, terutama kuncinya sih. Terkait tadi bahwa kita setara ya, maksudnya itu konsep yang dijalankan Bu Emma selama menjadi periset, sehingga nantinya ini berjalan harmonis. Nah, terkait dengan nilai dasar berikutnya itu loyal. Nah, di sini kan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, sebagai periset, loyalitas periset itu sampai di mana nih? Ya, selama kita masih memandang, kita merasa masih jadi ASN, masih berkomitmen menjadi periset, berarti selama itu pula kita harus loyal gitu. Jadi ada beberapa hal, misalnya ada komitmen menjaga kerahasiaan, misalnya kalau memang itu harus kita rahasiakan, rahasia negara misalnya, atau rahasia mungkin riset yang itu berhubungan dengan riset tertentu, dan itu ya itu yang harus kita pegang komitmennya. Walau bagaimanapun sebuah nilai itu kan core value ya, nilai inti itu kan di set up untuk mencapai nilai yang paling ideal begitu ya. Tetapi dalam realitasnya juga harus diakui tidak semua orang itu pertama mudah adaptif dengan situasi baru ya. Itu perlu waktu, karena ada yang kita sebut mindset atau cara berpikir. Saya kira hal yang juga kadang jadi kendala ya soal akuntabilitas tadi ya. Tidak semua, tapi kadang-kadang masih ada aktivitas yang kurang bisa membedakan mana membicara di depan publik ilmiah dan mana bicara di media sosial, sehingga kemudian ada kasus-kasus ya. Atau juga masih ada juga ketika kita bicara akuntabilitas dan integritas, misalnya dalam hal proses penulisan karya tulis ilmiah atau jurnal yang tidak memenuhi kaidah-kaidah atau etika kepengarangan, ya, etika yang terkait dengan penulisan, bahkan etika penelitian, ya. Itu harus diakui masih ada. Tapi ya semua itu pasti akan bisa mencapai nilai ideal nantinya. Kebijakan yang sifatnya makro dan harus dilakukan, ya, tentunya harus ada proses penerjemahan dari pimpinan yang di bawahnya terhadap sivitas gitu. Saya termasuk seseorang yang senang berdialog, ya. Ada human to human interaction ya, interaksi antar manusia, di mana ya dialog itu jadi penting. Ya tugas kami pimpinan, saya, para kapus adalah menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan itu. Dan ini memang tidak mudah, tapi memang itu menjadi kewajiban pimpinan. Kalau bagi saya ya, cukup melayani bangsa itu yang kemudian 7 kali 3 nilai-nilai itu akan terurai. Ya. Jadi dalam pikiran kita tuh bahwa saya menjadi ASN, saya menjadi peneliti itu adalah untuk melayani bangsa.